إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Sudah sepantas dan selayaknya di Jumat ini, di hari yang mulia ini, kita menyadarkan diri kita untuk senantiasa memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal takwa hidup kita akan selamat di dunia lebih-lebih di akhirat. Dan hanya dengan bekal takwa pula Allah akan memberikan kemudahan dari segala permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Karena sesungguhnya kita manusia pasti memiliki permasalahan. Semua yang ada dalam hidup kita adalah masalah. Berkeluarga menjadi masalah, bekerja ada masalah, berteman banyak masalah. Ketika kita mendekatkan diri dengan Allah dan Rasulullah, insya Allah semua akan diuraikan permasalahan tersebut dan dimudahkan untuk kita. Dan dengan bekal takwa pula Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita sangka. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Satu hari Rasulullah pernah datangi oleh seorang pemuda, dan pemuda tersebut memohon kepada Rasulullah, "Idni aujir," meminta nasihat secara singkat dan ringkas, seperti Jumat ini secara singkat dan ringkas kita sampaikan apa yang telah disampaikan oleh al-hadits tersebut. "Idza kunta fi shalatika fasholli sholatan muwaddah." Nasihat yang pertama kepada pemuda tersebut, Rasulullah mengatakan, jika kau berdiri hendak sholat, maka sholatlah sebagaimana orang yang akan pergi selamanya. Jamaah, Rasulullah menasihati kepada seorang pemuda tersebut, ketika ingin sholat, gambarkan, bagaikan kita ketika sholat hari ini adalah sholat yang mungkin tidak akan kembali ke tempat ini. Dan mungkin kita akan pergi ditugaskan keluar kota, atau bisa jadi kita keluar berpindah kantor kita, berpindah kerja kita, atau mungkin kita berpindah alam. Jemaah, karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika kita bayangkan bahwa diri kita adalah hari ini adalah sholat yang terakhir, Jumat ini adalah Jumat yang terakhir. Pastinya kita melakukan sesuai semuanya dengan penuh khusyuan. Bagaimana kita berwudu dengan penuh khusyuan yang benar, rukun-rukun wudunya diperhatikan, semua perhatikan, sela-sela jari, kaki jari, wajah, tangan, kaki dan sebagainya, semua dilakukan secara berurutan. Dan ketika masuk ke masjid pun pastinya dimasuk dengan di awal waktu, tidak mau ketinggalan, perbanyak zikir, dan gerakan sholatnya pun pasti penuh dengan khusyuan, dinikmati bacaannya. Begitu selesai mungkin akan memperpanjang zikirnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa ini adalah hari terakhir kita. Pasti kita akan melakukan yang terbaik. Itulah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi mulai saat ini jadikanlah semua gerakan sholat kita, semua kegiatan sholat kita, bayangkan bahwa ini adalah sholat terakhir. Insya Allah kekhusyuan, keikhlasan semua akan ada di dalam sholat kita. Yang kedua, nasihat yang kedua, wala tukallama bi kalami ta'tadiru minhu wala.
Janganlah kau mengucapkan sesuatu yang setelahnya kau akan minta maaf. Hati-hati jemaah. Saat ini banyak manusia, orang-orang yang mungkin berbicara, pandai berbicara, seolah-olah dia paling tahu, padahal belum tentu kebenarannya, belum tentu kepastiannya. Bisa jadi itu hanya bicara hoax, bisa jadi itu hanya bicara mengada-ada, berlebihan dan sebagainya. Bicaralah apa yang kita tahu, bicaralah yang pasti-pasti. Memang itu sesuai dengan keilmuan kita. Ada orang yang ahli dalam bidang ekonomi, silahkan bicara masalah ekonomi. Ada yang bicara masalah politik, silahkan. Yang mungkin paham di bidang itu sesuai dengan pekerjaannya. Ada yang ahli dalam bidang agama, biarkan. Kita yang tidak memahami itu, jangan pernah mencampuri, apalagi menjelek-jelekan, apalagi memfitnah dan sebagainya. Bukankah Rasulullah telah mengatakan kepada kita, selamatul insan wa hifzil lisan, selamatnya seorang manusia ketika dia bisa menjaga lidahnya. Dan dalam Al-Quran katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman dan bertakwa dan beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan bicaralah yang baik-baik. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Niscaya Allah akan membenahi ibadah-ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Mulai saat ini jaga bicara kita, bicaralah yang penting-penting, bicaralah yang ketika memang kita paham, bicaralah yang ketika kita tahu. Jangan berlebihan, jangan mengada-ada, apalagi sampai melakukan hoax, menganggap benar menurut perhitungan kita dan sebagainya. Yang ketiga, nasihat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, wajibul yasa mimma fi aidin nas, bertekadlah untuk tidak mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kita semua punya keahlian. Ada orang yang ahli di bidang agama, ada orang yang ahli di bidang ekonomi, ada orang yang ahli di bidang politik dan bidang-bidang lainnya sesuai dengan pekerjaan-pekerjaannya, termasuk kita di perusahaan ini. Tidak usah iri dengan melihat kekayaan seorang, tidak usah iri dengan jabatan seseorang. Semua sudah ditakdirkan. Jalanilah kehidupan kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan rezeki kita. Berpikirlah secara qanaah, menerima apa adanya, cukup, tidak berlebihan, tidak menginginkan sesuatu yang bukan hak kita. Karena ketika kita menginginkan sesuatu dan menghalalkan segala cara, ini yang akan menjadi masalah untuk kita. Jalanilah kehidupan kita sesuai dengan bidang-bidang kita yang sudah ahli kita. Lebih-lebih kita yang sudah usia 40, 50, 60, perbanyak ibadah kepada Allah. Jadikan semua pekerjaan kita, semua aktivitas kita untuk akhirnya, endingnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu iri dengan orang kaya, tidak perlu iri dengan orang memiliki jabatan yang mentereng dan sebagainya. Tidak perlu berjamaah. Inilah kepada orang yang ahli ibadah. Inilah kepada orang yang senantiasa sholat berjamaah tepat waktu. Inilah kepada orang senantiasa berzikir, senantiasa membaca Quran, senantiasa melakukan puasa sunnah. Inilah kepada orang-orang seperti itu. Itu layaknya kita iri, bukan kepada orang-orang yang mewah tapi jauh kehidupannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita paham akan hal ini dan kita bisa merubah mindset kita, memperbaiki pikiran kita, memperbaiki pola-pola hidup kita. Barakallahu fi wa lahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal muslimin wa razaqana minat thayyibin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Jemaah, ada satu hadis singkat ringkas nikmat dari maghfurun fihi bakatsirun minan nas. Banyak manusia dengan dua kenikmatan ini terlena dan lupa. Apa itu as-sihat wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Saat ini tubuh kita masih sehat walafiat, mata kita masih mampu untuk melihat dengan benar, dengan jelas, telinga kita masih mampu bisa mendengar dengan baik, lidah kita, mulut kita masih bisa bicara dengan lantang dan tegas, kaki kita masih mampu untuk bekerja, melaksanakan tugas-tugas kantor dengan baik, tangan kita masih bisa untuk bertanda tangan, meng-ACC semua apa yang sudah kita lakukan. Tapi satu hari nanti bisa jadi tubuh kita lemah, bisa jadi waktu kita sudah tidak bisa seperti saat ini, langkah kita sulit, tua, rentah, penyakit dan sebagainya. Jadikan kesempatan saat ini untuk senantiasa memperbaiki diri kita, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita sering melakukannya, kita sudah melakukan aktivitas salat kita, puasa kita, bacaan Quran kita, infak sedekah kita. Ketika kita sakit, suatu saat ketika kita sakit dan ketika kita tidak punya waktu, Allah akan menghitung dengan cara yang sama yang sering kita lakukan. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak melakukan perbuatan itu, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang kalau sudah sakit, jangankan untuk sholat, jangankan untuk ngaji, jangankan untuk silaturahim, makan pun sulit, makan pun susah, makan pun dibantu, itu pun belum tentu masuk. Karenanya pikirkan, suatu saat mungkin terjadi pada kita, tapi setidaknya ketika aktivitas kita saat ini senantiasa dekat dengan Allah, Allah akan rapelkan, Allah akan hitung semua yang sering kita lakukan, kebaikan kita lakukan dihitung pada saat kita tidak mampu karena sakit, karena waktu dan sebagainya. Mudah-mudahan kita paham akan hal ini. Mudah-mudahan kita senantiasa terus sampai kita memperbaiki diri, sampai Allah memisahkan tubuh ini dengan roh ini. Marilah di Jumat ini, hari yang baik, pada asar adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Mohonlah kepada Allah, perbanyak mohon ampunan kepada Allah. Kita tidak perlu memperbanyak harta lagi, dan sungguhnya harta pasti dapat, tapi ampunan dan surga Allah belum tentu kita dapat. Perbanyak doa, perbanyak zikir, dan waktu asar jangan sia-siakan. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعز وزاد الإسلام وجمع كلمة المسلمين على حق يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي مسجد الأقصى وفي كل مكان وفي كل زمان ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.